aku kayaknya nyerah deh di dunia bidang musik. Aku nggak bisa kayak gini soalnya it's like aku nggak I don't see any opportunity for me in front of my eyes. Kayak gimana ya? Aku tuh orangnya sangat minderan. Aku orangnya tidak sangat sangat tidak percaya diri. Selamat datang di Ruang Curhat HIPWI edisi ketiga. Edisi ketiga. Edisi pertama kita sudah bahas hobi atau hal-hal yang bikin bahagia di tengah pandemi. Bersama Laisti, ya. PJ. Yang kedua kita sudah membahas tentang toxic relationship bersama Analisa Widianingrum. Nah, yang ketiga nih tidak jauh-jauh dengan pandemi, kita akan membahas Apa tuh? orang-orang yang berkarya atau mereka memilih berkarya di tengah pandemi. Oh. Kan banyak tuh Ya, artis-artis ya. yang akhirnya memilih rilis lagu mereka, bahkan rilis album mereka di tengah-tengah pandemi. Pokoknya tetap produktif ya. Iya, Meskipun di rumah tetap aja tapi produktif. tetap produktif gitu. Kayak kemarin Pamungkas baru rilis album, kemudian Rich Brian juga rapper. Dian Sastro jangan Dian. lupa. Itu yang paling Aduh, tahu. Tuhan. Ada Lady Gaga, artis luar negeri. Oh iya benar. Oh Blackpink. Paling terbaru Blackpink. Kalau tadi kan ini ya, maksudnya itu udah nama-nama yang besar yang udah terkenal banget lah ya kan. Ada nggak sih yang baru-baru gitu? Artis lokal Jogja. lokal. Oh, baru banyak kayak Pamungkas tadi rilis Pamungkas, album, kemudian album. ada band lokal Jogja Kopi Basi baru rilis album Desember. Oh sebelum pandemi ya. Terus? Iya, tapi kan masuknya jadi bagi mereka Desember tuh sudah pandemi. Oh bagi mereka udah rilis. pandemi. Tapi apa sih? Itu kan kebanyakan lagu tuh, lagu nih. Ada nggak yang akhirnya membuat kamu produktif? Kegiatan, entah bikin video, podcast mungkin. Kalau di media sosial banyak ya, maksudnya orang-orang ya, termasuk dari kita berdua nih selain artis ya kan, Iya. challenge gitu banyak. Terus kayak selebgram, seleb-tweet tuh bikin konten yang setiap hari tuh kayak Live apa ya? Instagram. Maksudnya rutin gitu loh, dan mereka selalu ada aja idenya gitu kan. Nah, sementara gua Apa bikin apa? terakhir sih gambar ya, itu juga Tapi udah kan produktif. iya tapi itu udah lama banget kayak aduh. Tapi kan uploadnya tiap hari toh. Enggak. Oh, iya sih. Orang gue lupa akun gue. Pikirnya tiap hari. Nah kalau lu gimana? Saya produktifnya saya tidak tahu itu masuknya berkarya atau tidak, tapi produktifnya saya adalah rekaman podcast. Berkebun kan hobi, masuk di hobi. Tapi Berkarya berkebun itu apa? Maksudnya karya. berkebun itu juga berkarya menurut gua. Karena lu Cocok tanam ya. nanam Udah, berarti bibit, masuknya. tumbuh ya kan, produktif. Iya, produktif. Terus bikin podcast, Bikin rekaman. podcast masih jalan tuh. Masih jalan podcast. Nggak diam di Kemudian- tempat. Tidak lah, kan lagi upacara. Kemudian podcast, kemudian bikin konten workout. Produktif, itu produktif. Enggak workout biasa, gua juga setiap hari workout nih. Tapi kan itu produktif. nggak gua bikin konten. Tapi kan produktif, yang penting kita produktif, baik berkarya atau tidak produktif secara jasmani. Itu emang nggak males ya? Apanya? Apa kayak melakukan hal-hal kayak gitu tuh? Ya malas Udah buat mulai apa? capek nggak sih? Namanya produktif itu kan bikin kita malah senang daripada diam saja. Apa? Maksudnya jadi Enggak, diam aja itu juga kontemplasi namanya. tapi masa berminggu-minggu Pembelaan terus ya gue. berminggu-minggu diam saja, apa yang mau dibanggakan gitu. Nggak ada Nah, sih, tapi makanya banyak sekali artis-artis luar negeri, dalam negeri yang akhirnya memilih berkarya, memilih merilis karya-karya mereka, berupa lagu, video klip, bahkan konten-konten kreatif lainnya, kayak yang baru terakhir lagi hype sekarang nih, Latih Challenge, tahu? Iya, latih challenge juga tahu, tapi itu Kan orang produktif toh. itu emang itu karya gitu kan. Tapi lu tahu nggak latih challenge itu berangkat dari mana? Dari mana maksudnya? Dari rumah. Enggak, moto itu dari sebuah lagu. Oh iya, tahu. Iya kan? lagu itu. tahu. Berarti yang harus kita highlight itu apa ya? Bukan highlight, bahasa Indonesianya apa highlight ya? Yang kita garis bawahi lah. Iya, garis itu bawahi. lagunya aja, jangan challenge dulu. Tapi kan orang jadi produktif di Iya, nah tapi everything happens, kan gitu-gitu. coba lagi yang kiri belum. Na, 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 Mau gue bantuin nggak? Nah, Enggak, daripada depresi ya. iya.
Kenapa depresi? Nggak, daripada gue tetap nggak produktif nih kan. Gue juga pengen sebenarnya kan kayak orang-orang gue tetap bisa gambar segala macem, produktif lah ya kan. Mending kita langsung undang nih bintang tamu kita nih. Siapa bintang tamu? Bintang tamu yang barusan kita omongin, yang nyanyiin lagu Lati. Kan? Langsung nih kita panggil nih. Oke, sip. Siap nggak lu? Gue sih deg-degan. Ya kenapa kan? Lu nggak dengerin lagunya? Dengar. Yang lirik bahasa Jawa. Tahu. Serem gue. Nanti kita tanya artinya apa, nanti kita coba tanya. Langsung ya. Sarah Fajira. Hai. Selamat datang di Ruang Curhat. Ruang Curhat TV season ketiga. Halo Mbak, gimana kabarnya? Jadi ini. Ya, opor, ya, jadi ini Ruang Curhat ya. Kabarku api-api wae, alhamdulillah. Sampean piye kabare? Bahasa Jawa. Alhamdulillah api. Alhamdulillah. Mbak Sarah Fajira ini orang Surabaya. Tapi kan Surabaya campuran. Iya emang campur, tapi kan pasti bisa bahasa Jawa. Aku ya iso ya. Ya podo aku mbien wong Jawa aku. Nah, Mbak, gimana kabarnya nih? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Punya hobi baru, guys. Apa tuh hobi? Alhamdulillah kita berdua sehat. Alhamdulillah. Kita berdua. Mbak Fajira nih punya hobi baru nggak selama 3-4 bulan pandemi nih? Ya selain tentunya bermain musik dan menyanyi. Hobi lain. Paling Iya, kayak gambar anime, terus dancing. Karena aku emang suka dancing ya, terus kayak apa ya? Main TikTok, nonton anime, baca komik. Itu hobi aku banget tuh, baca komik tuh. Apa anime apa Mbak yang lagi ikuti sekarang? Kimetsu no Yaiba Suyoku Rararu. Tahu nggak? Gue lebih fokus ke suaranya. Oke. Gokil suaranya. Iya sih betul. Iya suka anime juga ya, hobi baru. Mbak di sini kan kita nih punya data atau kita ingin menanyakan nih tentang masa lalu Mbak. Masa lalu. Apa dengan masa lalu aku? Langsung. Karena saya ini kan tahu Mbak dari 2016. Oh alhamdulillah. Saya ini sudah tahu Mbak dari 2016 dari Just Duet di Net TV. Waktu itu Mbak membawakan salah satu lagu Demi Lovato di situ dan ingin. Oh enggak, Ariana Grande. Ada Demi Lovato juga pernah. Iya ada Demi Lovato yang Kingdom Come. Oh gue itu Demi Lovato. Yang itu. Di skip makanya nggak nonton. Nah kan ingin sekali berduet dengan Kak Mei-chan. Ya. Iya betul. Nah akhirnya terjadi. Tapi adakah artis Indonesia yang akhirnya Kak Fajira nih ingin berduet lagi dengan siapa gitu setelah kemarin We're Genius yang akhirnya viral dengan Lati, Kak Mei-chan juga di show Just Duet. Ada nggak artis Indonesia atau internasional yang ingin kalau aku tuh diduetkan? Kalau Indonesia tuh aku pengen banget duet bareng sama Nadina Miza, sama Niki Zevanya. Tuh pengen banget. Rich Brian, oh my god. Gitu. Iya, ini juga. Dan sama ini, satu lagi. Sama ini sama Ramen Girl. Ramen Girl, pengen banget. Oh my god. I will cash you in cash, man. Iya. Tahu itu lagu, tahu. Tapi kalau boleh aku saranin nih. Bian me. Oke. Gua enggak. Lanjut. Tapi kalau boleh aku saranin nih. Kan berangkat dari lagu Lati ya. Yes. Yang lirik bahasa Jawanya itu bikin merinding. Ini nggak sih Mbak kepikiran buat duet sama Sujiwo Tejo? Oh kenapa tidak? Ya mau dong. Itu pasti gokil sih. Mau dong. Apalagi dia juga Jawa-Jawa gitu kan? Iya. Ya mau banget. Tapi ngomongin soal video Latin, gimana perasaannya Mbak abis viral parah? Aduh, kan dari bulan perasaanku waktu itu campur aduk banget ya. Aku tahu lagu ini gede kayak langsung menetes air mataku. Ya nangis terharu gitulah, kayak nggak nyangka ternyata begini ya rasanya. Udah usaha semaksimal mungkin dan
akhirnya jadi viral itu kayak oh my god, ini benar-benar rezeki dari Allah sih, aku bahagia banget dan bersyukur. Tapi sebenarnya expect nggak sih videonya sampai seviral itu? Sama sekali nggak expect, sama sekali nggak expect. Enggak ya. Paling aku pikirnya nothing tulus iya, aja. nothing tulus aja udah. Kalau jadi kalau semuanya viral ya alhamdulillah, kalau nggak viral ya it's okay, kita bisa bikin karya baru lagi gitu. Tapi kalau menurut analisis Kak Fajira ini apa sih yang bikin itu viral? Analisis, aku tidak pernah menganalisa lagu ini akan viral atau tidak ya. But maybe dari aku lihat dari musik ya, musik pun juga ini perpaduan antara lagu-lagu musik yang modern sama etnik Jawa gitu. So it's going itu adalah perfect combination for me, buat aku ya. Dan di videonya juga dari segi story-nya juga bagus. Terus habis itu memasukkan etnik tradisi Jawa juga. Jadi maybe itu yang bikin jadi viral gitu. Iya sih, efek videonya, kemudian tariannya iya. juga. Tapi kan gue dengar tahu lagu ini tuh sebenarnya dari Maret kan. Waktu itu jadi pacarku yang ngasih tahu. Itu kan berarti kamu dan pacarmu toxic relationship, itu kan lagu tentang toxic relationship. Bukan gitu. Aku nggak ngomong ya, aku nggak ngomong. Ini nih, coba lihat lagu ini, dengar lagu ini, kan selama ini kamu toxic sama saya semua nggak menerima. Aduh, nggak gitu. Jadi kenapa? Enggak, kan emang gue itu selalu ngikutin tren viral ya kan. Berhubung gue juga emang kerjaan gue begitu gitu kan. Nah waktu pacarku ngasih tau lagu ini, sebenarnya nggak terlalu tertarik karena gue ngerasa ini penyanyi Amerika. Soalnya iya maksudku lirik pertamanya itu bahkan suaranya si Kak Sarah Fajira ini tuh kayak natif Amerika. Oh berarti kok beranggapan kalau tidak ada orang Indonesia bisa go internasional? Bukan gitu. Bukan gitu. Makasih loh. Kalau ada beliau. Makasih loh. Beliau dari Surabaya nih. Enggak gitu. Ternyata Anda tidak tahu ya, yang nyanyi itu anak Kenjeran Surabaya Timur, deketnya jembatan Suramadu, ya kan? Enggak, anak Surabaya. Enggak nih, lu kalau dengerin nih lagu orang Amerika asli nih sama contoh. Ya banyak. Barack Obama. Orang Amerika. Lebih ke Donald Trump sih. Ya, gimana? Kenapa berpikir kalau itu orang Amerika asli? Apa ya? Logatnya itu bukan logat orang Indonesia. Coba lu dengerin lagunya si Arab. Beda. Ya aksennya ya. Iya kan. Nah tapi begitu masuk lirik bahasa Jawa langsung merinding. Nah menurutku kenapa kepikiran buat nyisipin lirik bahasa Jawa sih, awalnya gimana? Itu semua ide dari Arab sendiri ya, dari abang Arab sendiri, dan memang Arab yang minta aku mau lagu ini ada sindennya, ada musik Jawanya, dan juga ada lirik bahasa Jawanya. Jadi ya I did as what he said. Jadi aku ya nurutin apa katanya dia. Aku yang nulis lirik bahasa Jawanya dan aku juga selipin pepatah Jawa kuno di situ, alias peribahasa bahasa Jawa gitulah. Gitu. Yang bahasa Jawa itunya ya. Ya. Oke. Nah, tapi kenapa kepikiran apa liriknya gimana sih? Kowe raiso. Kenapa kowe ora iso melayu? Karena gini, karena ini dari liriknya sendiri, dari lagunya sendiri nih bercerita tentang toxic relationship. Betul, makanya pacarmu sarankan dengar itu karena selama ini kalian berdua ada di toxic relationship. Iya kan? Nggak gitu. Karena ini toxic relationship. Lanjut. Jadi kenapa tidak aku masukkan kata-kata itu kayak kowe ra iso mlayu saka kesalahan. Bener nggak? Semua manusia tidak bisa lari dari kesalahan kan? Kayak betul. Gimana ya? Verbal abusive, physical abusive itu semua kan kesalahan. Itu kesalahan, itu nggak boleh dilakukan loh. Iya kan? So that's why I made the song, I made the lyric kowe ra iso kowe ra iso sampai kowe ra iso mlayu saka kesalahan aji ning diri ono ing lati
harga dirimu terletak pada ucapanmu. Terletak pada ucapan. Oke. Tuh. Nah ini Mbak, apakah dengan yang tadi kan Antal bilang kalau dia tuh tidak percaya karena ini diksinya atau apa kayak Amerika, aksennya Amerika. Nah apakah itu berpengaruh juga dengan kayak bahkan awal-awal saya lihat tuh fans sekali dengan Rihanna karena dia R&B, suka dance. Apakah itu yang berpengaruh atau karena memang Mbak sudah terjun di dunia yang musik dari 15 tahun? Itu yang paling berpengaruh apa? Paling berpengaruh sih karena orang tua juga membiasakan untuk ngobrol bahasa Inggris, dan aku juga memang suka bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris tuh aku senang banget. Aku apa ya, dan dengan dibantu sama orang tua, terus aku memulai buat memberanikan diri untuk nyanyi juga karena apa ya, karena aku ngelihat Rihanna, so aku ngikutin stylenya dia banget, bahkan sampai kayak aksennya dia kadang aku ngikutin gitu kalau lagi nyanyi gitu. Jadi ya kebanyakan aksen Inggrisku dalam bernyanyi itu terinfluence dari Rihanna dan dari memang dari pengalaman sendiri. Amerika banget kan. Tapi Mbak, apa perasaan Mbak ketika Rihanna sampai sekarang belum menelurkan album? Dia fokus di fashion. Gimana? Tunggu ya. Ntar aku WhatsApp dulu ya. Ntar aku WhatsApp, aku ajakin video call. Mbak albume di opo iki? Ojo, make up to ae sing mbok pikiri rek. Ayo rek. Betul Mbak, saya juga tuh suka sekali Rihanna karena itu yang dia feat sama Eminem juga loh, Yulay, wah itu terbaik dari situ juga. Nah makanya fans-fansnya tuh sampai sekarang di komentar lipstiknya, di komentar fashionnya dia tuh pada nungguin albumnya bang. Aku sebagai fansnya tuh aku nungguin banget kenapa nggak ngeluarin album sih, tapi aku kayak oh ya udahlah, it's her way. Lagian dia juga udah punya diskografi yang banyak. Dia juga karyanya udah banyak dan everybody knows her. She's a legend right now, and kalau memang dia mau fokus ke bisnis, it's okay, it's her way gitu. I think karena lagunya udah banyak yang terkenal juga. Iya, karena lagunya pasti apa ya? Keluar langsung meledak, pasti meledak kayak gitu loh. Jadi kayak masuk box office terus. Maybe karena dia seorang musisi. Kenapa? Maybe mungkin karena dia seorang musisi, dia juga pengen mencoba. Aku pengen nyobain inilah bidang lain lah, jangan musik mulu. Zona nyaman gitu ya. Yes, seperti itu. Oke. Nah Mbak, apakah Mbak begini nih tuh karena sekolah musik atau dari kecil tuh punya guru les, ikut les gitu? Jadi aku memang dari kecil udah diajarin sama orang tua aku juga. Orang tua aku kan musisi, mamaku penyanyi, papaku pemain keyboard sampai sekarang. Dan memang aku dari kecil TK tuh sering ikut lombanya tuh, tapi bukan lomba nyanyi, lomba nari lagu Arab gitu-gitu kan. Terus hingga sampai SD sampai SMA aku ikut kegiatan bernyanyi terus. Tapi lagu Arab bisa? Nggak bisa, mau nangis. Lu bisa kan? Lagu Arab. Ya nanti tak voice note aja ke Mbak ya. Boleh. Oh tapi ini menarik kan? Kenapa? Apanya? Soal titik awal Sarah Fajira bernyanyi memulai karir itu menarik. Kenapa begitu? Ya kan, coba. Dari kecil kan? Enggak maksudnya dari keluarga emang seniman kan, musisi ya kan. Nah terus dari umur berapa? 15 kalau nggak salah sudah kenal suara. Dunia tarik suara. Aku memulai nyanyi itu di umur 10 tahun. Memberanikan diri buat nyanyi ya di 10 tahun. Kelas 3 SD. Maksudnya itu di panggung langsung? Iya di panggung, kayak bukan di panggung gede ya, kayak di panggung perlombaan gitu. Umur 10 tahun lu ngapain ya? Masih merengek minta mainan baru dia langsung. Memang pengalaman tidak bisa bohong sih dari 10 tahun. Jam terbang dari 10 tahun gue masih main tanah itu dulu. Nah terus setelah itu mulai masuk ikut Idola Cilik ya kalau nggak salah? Iya, Idola Cilik. Itu di kelas 6 SD aku ikut Idola Cilik sampai 42 besar aja.
Luar biasa sih, terbaik. Itu aku kelas 6 SD. itu- Kelas 6 SD ikut Idola Cilik, lolos sampai 42 besar aja. Begitu. Pengalaman banget, alhamdulillah. Nah, setelah itu masih fokus nyanyi nggak sih? Atau Masih udah fokus. sibuk sekolah, Masih fokus sibuk ya segala kegiatan paling ya dari kegiatan sekolah kebanyakan kayak nyanyi-nyanyi si acara sekolah atau ikutan lomba. Bahkan aku juga pernah ikutan kayak audisi casting GGS Mencari Bintang. Lolos 2 GGS, Ya. Ganteng-Ganteng Serigala. Yes. Tahu-tahu. Luar biasa. Aku Waktu yang di kota Jogja saya juga ikut. Oh iya, Mbak. ikut ya? Iya, saya ikut audisi. Lu mau jadi apa sih? bagus Ya bagus. terserah jadi tanaman hidup di situ nggak apa-apa. Iya, sih. jadi ya buat aku itu ya cari-cari pengalaman lah lumayan buat Iya betul. kan Ikut seru casting loh, ya. seru loh. Casting tuh seru. Tapi lolos nggak sih itu? Lolos sampai 20 besar se-Surabaya aja, tapi nggak sampai ke Jakarta. Tiap daerah di Jogja, Oh, berarti Surabaya, kota-kota besar. emang rezekinya bukan di acting waktu itu. Ya kan? Dalam Nah bentuk terus lain. terus kepikiran ikut Just Duet tuh gimana awalnya? Itu malah sebenarnya itu kan di tahun 2016. Sebenarnya adikku yang mau ikutan Just Duet. Aku sama sekali tuh nggak mau. Aku kayak aduh males ini. Tapi mamiku tuh bilang, ayolah coba iseng-iseng siapa tahu berhadiah gitu kan. Ya udah aku nurutin aja nih, aku nurutin. Akhirnya sampai ke sana aku nyanyi. Besok 2 hari kemudian aku ditelepon aku. Selamat ya Mbak lolos buat ke Jakarta untuk ikut Just Duet. Kaget dong aku bangun tidur nggak tahu harus kayak gimana kan. Hah? Oh iya, alhamdulillah. Terus masnya tuh sampai kayak heran, Mbak kok kayak nggak excited gitu ya Mbak ya? Oh, aku speechless Mas, apalagi aku baru bangun tidur Mas, maaf ya. Aku seneng banget ini Mas, sumpah. Terus udah tutup telepon aku kayak, lah ini perasaan adekku yang ikut, kenapa aku yang lolos? Begitu. Berarti adiknya nggak lolos dong? Nggak lolos. Sempat ini nggak apa cekcokan, maksudnya saudara itu kan ada Enggak. mimpi, Enggak. ada mimpi adeknya yang Kita- ingin kita- tapi ternyata kakaknya yang dapat. Kita alhamdulillah dari dulu saling support siapapun siapapun yang Alhamdulillah. kayak semuanya. Kalau aku yang naik duluan ya nggak masalah. Kalau semuanya adikku lebih naik daripada aku, itu nggak apa-apa. Aku malah bangga dong, malah seneng punya adik yang dia bisa naik karena usahanya sendiri, dan aku ya mendukung dia 100%. Nggak ada iri-irian, nggak boleh. Support system. Support system saling. Ini keluarga sehat nih begini nih, nggak kayak lu. Iya, tidak kayak toxic relationship. Wih, harus menghindar dari toxic relationship. Nah, ini nih, Lati itu kan keluar dari Maret itu, bulan Maret tuh. Iya. Nah, ada nggak jadwal promosi atau manggung yang akhirnya batal, dan itu gimana perasaannya? Ya perasaanku ya pasti sedih, dan aku kayak kenapa sih kok pas lagu ini tuh lagi naik-naiknya kenapa harus di rumah, kenapa kok nggak bisa manggung gitu. Tapi ya aku pikir lagi ya mungkin ada hikmah di balik semua inilah. It's okay, yang penting sabar aja, toh nanti insya Allah kalau seumpamanya bumi ini sudah kembali kondusif, sudah kembali sembuh, Amin. Lati Tour akan dilanjutkan kembali, dan juga kegiatan aku yang lain juga bakal kembali lagi gitu. Tapi jadwal udah tersusun ya berarti? Alhamdulillah beberapa udah tersusun, dari yang tertunda kemarin jadi udah mulai nih tertata gitu, harus gimana aja. Harus segera selesai nih pandemi sih, kacau. Saya juga kangen sih nonton live, kalau di Jogja ada langsung nonton paling depan. Kita langsung nonton paling depan. Pengen saya menyanyikan Lati secara langsung dengan penyanyinya. Gue bagian bahasa Jawanya aja. Iya, ada apa-apa, saya bahasa Inggris bisa kok. Iya bisa. Ini nih, selain Lati kan kemarin tanggal 12 Juni itu saya lihat Mbak rilis single Yes. baru Oh, iya, I Miss You. Yes. Nah, itu tuh gimana? Maksudnya
itu kan akhirnya memilih tetap kreatif di tengah pandemi itu. Gimana atur waktu? Apakah saking banyaknya waktu luang hingga ide-ide di kepala bisa dituangkan dalam bentuk lagu tuh gimana? Lebih ke memanfaatkan momen ya, karena setelah latih ini aku juga pengen orang-orang tahu bahwa Sarah Fajira juga punya single gitu. Sarah Fajira juga penyanyi tunggal, seorang solois gitu, nggak cuma latih doang, tapi dia juga punya sesuatu gitu. Dan bukan berarti aku nggak suka ya sama aku disambung-sambungin sama WG, aku nggak suka ya. No, I really love them, dan aku senang banget orang-orang recognize me as Sarah Fajiranya Virginiasnya, Sarah Fajiranya Lati gitu. Aku seneng banget gitu. But aku juga mau mereka tahu bahwa Sarah Fajira juga punya karya gitu. Tapi Kak Sarah ya, yang menarik itu adalah gimana cara Kak Sarah itu jatuh bangun buat tetap survive dalam berkarir. Karena dari 2016 nih. Iya, berarti dari idola cilik malah kan? Iya. Survive-nya ya gimana ya? Aku pernah di satu titik kayak aku kayaknya nyerah deh di dunia bidang musik. Aku nggak bisa kayak gini, soalnya it's like I don't see any opportunity for me in front of my eyes. Kayak I lost hope. Aku kayak nggak tahu harus ngapain. Kayak apa aku nyerah aja kali ya? Udahlah, nggak apa-apa, aku ikhlasin. Toh mungkin ada yang lebih baik daripada ini. Aku pikirnya gitu kan. And then orang sekitar aku, terutama orang tua aku, kakakku sama adikku terutama yang bilang, Kak jangan menyerah ya, kamu tuh punya potensi, sayang banget kalau kamu sia-siakan potensi kamu ini, kamu harus yakin kayak kamu tuh spesial gitu. Dan aku punya insecurities yang memang kayak gimana ya, aku tuh orangnya sangat minderan, aku orangnya sangat tidak percaya diri. Apalagi kalau aku disanding sama orang yang lebih hebat daripada aku, kayak aku langsung, aduh gimana nih, aduh kayak mau nangis gitu rasanya. Terus kembali lagi aku mikirnya gini, oke, aku nggak boleh kayak gini, karena setiap orang mempunyai karakter masing-masing, dan setiap orang punya value diri masing-masing. Rezeki manusia juga sudah diatur sama Allah masing-masing. Itu yang buat aku yakin kayak oke, aku pasti bisa bangkit dari sini. Dan alhamdulillah support dari orang tuaku, dari kakak adikku non-stop. Mereka kayak ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Pernah aku sama kayak aku nggak suka sama suaraku, aku benci sama suaraku. It's so annoying, aku nggak suka kayak gitu. Kenapa aku nggak bisa nyanyi kayak Rihanna? Kenapa aku nggak bisa nyanyi kayak adikku yang soft, yang enak didengarnya, baru aja udah enak? Kenapa aku nggak bisa kayak kakakku yang dia nyanyinya itu lepas, ngerok gitu ini? Kenapa aku tuh tiap ngeluarin suara tuh kayak annoyingnya luar biasa? Why aku gitu kan? Jadi kayak tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, hingga akhirnya aku sendiri yaitu kembali yang ke yang tadi. Oh oke. Setiap orang tuh berbeda, tidak sama gitu. Punya ciri khas masing-masing, punya karakter masing-masing. So that's why itu yang bikin aku bangkit. Oke, aku nggak bakal give up. Aku harus percaya ya beginilah aku. Ini karakterku seperti ini. Mau diapain lagi? Kalau semuanya tidak ada yang bisa menerima ya tidak masalah. Kalau diterima ya alhamdulillah. But I'm still going to be myself. Begitu. Akhirnya berdamai dengan diri sendiri adalah kunci ya. Guys, sama satu lagi kayak doa orang tua itu paling penting, dan jangan lupa untuk doa, ikhtiar dan usaha, itu yang paling penting. Berarti support system paling terbesarnya datang dari keluarga. Dari keluarga. Padahal kan ada satu kalimat ya, ini pernyataan dari warganet sih sebenarnya, tapi diangkat film sama Ernest waktu itu. Yang apa sih, yang film terbaru dia? Insekuritas itu. Maksudnya kan emang sebenarnya toksik yang paling ngeri itu kan dari keluarga gitu ya. Tapi ternyata keluarga Kak Sarah Fajira ini luar biasa. Iya gak sih? Salam buat adiknya. Salam buat keluarga. Siap. Mereka supportful.
Alhamdulillah. Tapi pasti tetap aja ada nih kayak yang omongan teman, tetangga. Nah itu ada nggak Mbak selama ada. proses berjalan tuh omongan yang menurut Mbak paling bikin sakit hati tuh ada nggak? Iya. Entah Mbak tahu atau komentar-komentar yang sampai sekarang bikin down gitu dan Mbak saya tidak peduli gitu, ada sempat di momen seperti itu? Sempat aku ngedown ya, pasti kayak aku dibanding-bandingin terus kayak gimana gitu kan sama penyanyi yang lebih top gitu. Aku kayak oke, itu mempengaruhi aku untuk beberapa saat doang, kayak ya berapa menit doang gitu. Anjir, kok kayak gini sih? Tapi aku milih ya udahlah, bodo amat. Ya ginilah aku. Terus mau diapain lagi? Aku harus gimana? Aku harus mirip sama dia, aku harus ngikutin dia. Ya enggak dong. Aku yang mau jadi diriku sendiri dong. Gitu ya, aku pikir kayak ya udahlah, diemin aja, orang-orang mau bilang aja ya wes, cuek aja. Karena kalau nanggepin tuh nguras tenaga, ya nggak sih? Akhirnya kita tidak punya tenaga positif untuk berkarya. Iya, kalau nurutin apa kata mereka tuh ya tenaga kita yang terkuras abis gitu, nggak penting jadinya. Iya, lu capek. Betul Mbak, sip Mbak. Terus ada lagi kan nih? Apa ya, pengen ini sih bersyukur kayak akhirnya bisa tahu kalau ternyata penyanyi sekelas Mbak Sarah Fajira aja punya insekuritas tentang suara yang jelek atau suara yang sedangkan saya nih Mbak, saya kan lagi sedang belajar musik, kayak belajar ternyata dalam dunia musik tuh ada namanya orang buta nada. Nah, saya termasuk di dalamnya. Iya, kayak kita yang buta nada. Iya, makanya aduh, apalagi kita nih kalau menyanyi pasti dihina. Enggak, meskipun gue pernah ikut teater ya, olah vokal. Itu tetap beda sama penyanyi. Iya, beda lah. Jauh. Saya juga baru tahu Mbak, ternyata do re mi fa sol la si do tuh kalau diulang-ulang bisa beda, ada tekniknya. Iya gitu. Iya dong. Nah, gimana kalau nge-rap coba? Oh iya, coba kita kasih challenge. Mbak bisa nge-rap gak Mbak? Verse-nya siapa? Verse-nya atau rapper kesukaan Mbak siapa nih sampai saat ini? Entah dunia atau lokal? Apa tuh? Rapper yang sekarang ini aku suka yang pasti Nicki Minaj, Cardi B, Ramen Girl, terus Iggy Azalea. Oh itu Iggy Azalea, Iya. itu yang kemarin fit Demi Lovato itu Mbak. Iya, tahu. Oke. Kalau rapper Indonesia ada nggak sih? Indonesia ada nggak Mbak yang pengen sekali Mbak duet Ramen Girl. penyanyi hip hop? Ramen Girl. Oh iya, Ramen Girl tadi tuh. Iya, Ramen Girl. Langsung kita kasih game aja nih. Nah, kita nih punya 8 kotak. Mbak pilih 1 sampai 8. Angka berapa? 3. 3. Tiga. Pertanyaannya. Langsung. Sebutkan 3 artis cowok Indonesia yang tipe kamu banget. 3 apa? 3 tipe cowok Indonesia yang kamu banget. Artis. Artis Angga Yunanda. Aduh, aku kayak rada lupa namanya. Iqbal Ramadan. Itu idola semua pria juga sih. Ini harus artis Indonesia. Iya. Ya kalau nggak ada 2 ya 1 sudah, nggak apa-apa. Ada satu lagi tapi aku lupa. Pokoknya mukanya yang kayak rada sipit-sipit gitu. Aduh, siapa sih? Ernest sih. Siapa sih yang main? Jota Slim. Ya, Jota Slim. Oh, Jota Slim. Oh, itu emang ganteng sih. Angka 1 sampai 8, angka berapa lagi? 5. 5. Mbak pernah dibully gak selama hidup? Apa bulian paling terparah yang bikin down sekali? Bulian terparah buat aku waktu aku ikut, aduh harus diceritain kayak ya. Enggak juga nggak apa-apa kalau memang singkat aja. Ya udah, singkatnya aku ceritain masalah yang dulu aja kali ya, kayak SD dulu aku pernah dibully sama satu kelas cewek-cewek gitu kan.
mereka tuh musuhin aku gara-gara aku deket sama salah satu cowok yang mereka sukai gitu. Padahal aku tuh deketnya tuh kayak sebagai teman aja gitu. Dan mereka malah ngebully aku. Satu kelas cewek, nggak ada yang suka sama aku. Bahkan beberapa temen cowokku juga ikutan nggak suka sama aku. Akhirnya aku berteman sama cowok yang aku deket sama ini dan sama beberapa temen aja. Astaga, sedih ya. SD itu aduh tekanan. Pertemanan cewek emang rumit sih. Iya, memang. Kita nggak bakal paham. Dan pernah aku dulu waktu SMA aku pernah dicap anak nakal. Hanya gara-gara gini. Ya namanya SMA gitu kan, nyoba-nyoba clubbing gitu kan. Lagian aku waktu itu clubbing juga sama keluargaku, sama orang tuaku gitu. Tapi mereka kayak ngejapnya, Sarah anak nakal ya gitu. Aduh. Please deh. Penilaian. Clubbing bukan berarti. Ya betul. Clubbing bukan berarti Mbak. minum alkohol. Iya, Clubbing betul. bukan berarti ini. Kan clubbing kan dengerin musik, joget-joget gitu doang ya kan? Iya sih, betul. Oke Mbak. Nih, terakhir nih. Apa 3 top wishlist kamu yang belum tercapai? 3. Wishlist. Ya. Wishlist Makanan aku yang kucing. pertama pastinya aku belum bisa membahagiakan orang tuaku dengan caraku sendiri. Aku merasa belum bisa membahagiakan mereka dan itu termasuk top wishlist aku. Aku ingin membahagiakan mereka. Aku ingin tidak membebani mereka. Terus aku pengen membuat kakak adikku bahagia. Aku pengen Aku ingin melanjutkan karir aku lebih baik lagi dan ya aku ingin terus menginspirasi orang supaya don't give up to your dreams. Pokoknya apapun itu kamu jangan nyerah dan yang paling terakhir aku ingin menikah. Amin. Baik nih Mbak, terakhir sekali nih. Kan setelah latih sama I Miss You tuh apa project lagi nggak setelah ini gitu? Ada dong. Dan masih rahasia. Oke, nantikan. Ya pokoknya gini. Ya udah aku kasih bocoran dikit ya. Yang satu aku rilis single sama salah satu teman aku dari Surabaya, DJ Surabaya. Dan satunya aku akan berkolaborasi dengan salah satu 3 diva di Indonesia. Amin. Aduh tidak sabar. Amin. Insyaallah. Amin, doakan ya, tolong didoakan, terima kasih. Sebelum berakhir nih, boleh nggak sih minta nge-rap dikit aja? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa aku bawain lagunya Eka Gustiwana aja kali ya yang tersimpan di hati. Oke. Been here for days, just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you now, but your eyes is telling me to stay. Shout out to the moments I'm going through and I do all I want is you. Would you look at the views tunggal? Bintang, langit angkasa. Aku lan koe, manong gaeng. Budi, laku utama kanti sentosa budi. Cuma bodohnya, orep murah kosa. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Jawa. Mau bahasa apapun hebat. Aduh. Wah, terbaik. Oke, udah Mbak. Ada pesan-pesan buat pembaca atau penonton HIPI nggak? Iya, pesan semangat untuk mereka mungkin di tengah pandemi atau berkarya. Yang pasti kalian jangan lose hope. Banyak doa, minta doa ibu itu paling manjur. Doa orang tua lah atau orang-orang terdekat, orang ya kayak kakak adik atau sahabat-sahabat kalian, minta doanya mereka, terus minta support dari mereka, terus pokoknya kalian harus yakin rezeki manusia sama Allah sudah diatur masing-masing. Kalian harus percaya kalian punya karakter kalian masing-masing. Kalian punya value kalian sendiri. That's it. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Terima kasih. Oke, karena keterbatasan waktu kayak
kita harus kita menyelesaikan ruang curhat ini. Yes. Terima kasih, semoga Mbak Sarah juga sehat selalu. Terima Tetap kasih. berkarya, ditunggu karya-karya Ditunggu selanjutnya. karya-karya tetap. Amin Kita ya akan Allah, selalu amin amin. support. Terima kasih. Dah, Dah, bye. terima kasih. Dadah, terima kasih banyak Ruang Curhat Hipwi. Thank you. Banyak sekali pembicaraan, ternyata dari dia berkarya dari dulu sampai sekarang tuh banyak sekali jatuh bangunnya ya kan, arah selalu melintang ya kan, dan emang sebagai pribadi, sebagai manusia itu kita emang nggak boleh menyerah gitu aja. Maksudnya misal lu nggak produktif nih, udah lu jangan stay, udahlah biarin malas gitu, enggak, tapi harus terus lu kejar mimpi lu. Betul. Kan lu lakukan apapun yang terbaik buat diri lu, meskipun nih tadi kan kata Sarah Fajira juga kan dia dibully segala macam, udah nggak peduli. Maksudnya omongan-omongan miring gitu tuh emang gak usah tanggepin sih. Ditanggapin boleh kalau lu kebanyakan tenaga. Iya sih, jangan sampai menguras tenaga. Karena seandainya pun Sarah Fajira misal kemarin menyerah di 2016 berhenti, mungkin tidak ada lagu latih kayak gitu sih. Kayaknya ya karena itu tadi juga bilang kalau ternyata di balik kesuksesan itu semua ada doa orang tua. Itu yang penting. Support sistem keluarga, support system, usaha, doa, wah itu lengkap sekali. Nah untuk teman-teman, untuk yang selalu berpikir bikin apa nih biar produktif di tengah pandemi atau new normal ini, explore apapun kesukaan kalian, silakan. Yang suka bikin konten, bikin, silakan. Tidak usah peduli. Aduh takut ada yang ngehujat. Nah itu maksudnya omongan-omongan gitu tuh jangan ditanggepin dulu. Ya kan? Ini sama ini saya punya kayak teori kayak karya pertama orang tuh selalu jelek. Karya pertama entah menggambar, bikin lagu, bikin puisi ya karena kalian pertama ya itu perlu proses sampai akhirnya jadi bagus seperti itu. Nah makanya kan biasanya kalau orang itu kan percobaan 1, 2 itu udah aduh gagal terus nih, itu yang bikin menghambat. Jangan. Oke. Nah, semoga kita semua tetap produktif di tengah pandemi. Meskipun keadaan begini begini tetap sehat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak kayak gini. Dan teman-teman kalau kalian punya komentar atau kalian punya ide pembahasan ruang curhat apa di video selanjutnya atau mungkin request bintang tamu bisa silakan kirim ke kolom komentar. Atau kalau emang nggak mau komen di YouTube nih, ke Instagram bisa, DM Instagram Hipwi bisa. Silakan. Mungkin itu aja. Udah itu aja sih. Mungkin itu aja. Saya Aan pamit. Saya Anzal undur diri. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa sholat untuk Islam. Jangan lupa like. Jangan lupa komen juga. Jangan lupa share video ini kemanapun, ke grup WhatsApp keluarga, lain keluarga, semuanya share. Dadah, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan. Hipwi bakal mempersembahkan video-video yang lebih menarik ke depannya.